adalah bagaimana suara itu terkumpul antara lidah sama langit-langit. Makanya so. Jadi hakikatnya ketika apa namanya huruf kasroh walaupun itbaq tapi tidak monyong. Kembali lagi ke apa? Kembali lagi ke kaidahnya kasroh yaitu menurunkan rahang. Nah, akan kembali lagi. Tapi kalau domah pasti akan monyong mutlak. Pasti akan monyong. Tapi kalau kasroh tebal tapi kembali lagi menurunkan mungkin monyong di awal tapi akan kembali lagi. Tapi kalau domah itu mutlak monyong zu mutlak monyong sampai akhir. Tapi kalau hasroh tebal tetap tebal tapi monyongnya tidak mutlak, kembali lagi kepada hakikat dia menurunkan rahang. Sri opui ya seperti itu. Itu yang perlu saya ralat dari pertemuan kemarin. Sekarang kita lanjutkan teori tentang apa namanya sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Kemarin sudah sudah saya sampaikan ya garis besarnya, tapi nanti kita belajar sedikit. Kalau masih ada waktunya nanti kita talaki sebentar. Saya bikin PR-nya, kita lanjutkan. Nanti teori yang kita pakai nanti akan sampai pelajaran ke belakang, sampai apa namanya pelajaran ke sampai runah, sampai lin. Lin itu berarti halaman 49 ya. Nanti ininya sampai 51. Jadi teorinya yang saya sampaikan dari kemarin sampai nanti hari ini itu dipakai buat talaki nanti sampai halaman 51 ya. Di situ nanti gabungan, ada lin, ada runah, ada tasjid. Nanti ketika masuk pelajaran baru saya jelaskan dulu di awal, baru Bapak Ibu nanti talakinya. Iya. Sekarang kita masuk dulu teorinya, huruf-huruf yang tidak memiliki sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Karena tidak banyak, jadi saya bisa bikin apa namanya PowerPoint-nya saya share. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Ada. Sudah. Alhamdulillah. Ada. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lahum. Bismillahirrahmanirrahim. Baru judulnya, Ustadz. Baru judulnya. Ya, belum saya mulai, Bu. Oh. Ya, sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Kemarin sudah saya apa namanya ya sounding di depan. Yang pertama sifat huruf yang tidak memiliki lawan, yang pertama sofir. Ya, yang pertama sofir. Apa itu sofir? Sofir secara bahasa adalah suara yang menyerupai siulan burung. Suara yang menyerupai siulan burung atau ada siulan, menyerupai suara burung atau ada siulan. Secara istilahnya ada desis yang muncul karena suara melewati jalur sempit pada tempat-tempat keluarnya huruf atau tempat makhraj hurufnya. Cara bacanya seperti apa? Cara bacanya ada desirannya. Ada desirannya. Nah, hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 3. Hurufnya ada shod, ada za atau zain, ada sin. Nah, hurufnya 3 ini. Ketika kita mengucapkan shod, zain, sama sin, itu seperti ada siulan, ada desirannya. Jadi nggak bisa cuman shod, tapi ada so, ada desirannya, ada siulannya, ada suara yang mengalirnya.
so, sho. Fo. Fo. Ada desiran di awalnya, za. Ada sa, ada desiran di awalnya. Itu namanya so, itu namanya sofir. Jadi ada desirannya. So, za, sa. Nah, nanti kita berikan contohnya biar Bapak Ibu paham. Cara penyebutannya seperti apa? Huruf short dulu. So, si, su. Jadi ada desiran atau suara kayak siulan di depannya. Ada s-nya dulu. Ya, itu yang dinamakan sofir. Desiran itu yang dinamakan sofir. Hurufnya ada 3. Ada short, ada za, ada sin. So, si, su. So, si, su. Penyebutannya gimana? Aus. Nah, is, us. Jadi ada desirannya. Bukan hanya aus, is, us, tapi aus, is, us. Itu huruf short. Huruf sin seperti apa? Sa, sa, si, su. Jadi ada desirannya dulu, bukan sa, si, su. Nah, tapi ada alirannya dulu di depan. Sa, si, su. Cara bacanya gimana? Cara penyebutannya as, is, us. Nah, ini tipis. Bedakan antara short sama sin. Ini nanti kita bahas di kitab ini huruf-huruf yang sering tertukar. Ada sin. Nah, kalau short tadi termasuk huruf apa namanya? It, bob. Jadi tebal. So. Bedakan so dengan sa biasa. So, sa. Nah, kalau kita mengatakan so kan tebal. Kalau sa biasa aja. Sin, sa, si, su. As, is, us. Nah, itu kalau huruf sin. Yang terakhir huruf za. Za, zi, zu. Jadi ada desiran atau ada aliran di depannya. Za, zi, zu. Nggak bisa za, zi, zu. Za. Perhatikan ya, ada desirannya. Itu namanya sofir. Za, zi, zu. Pengucapannya gimana? Az, is, uz. Jadi nggak bisa az berhenti, tapi harus mengalir. Nggak bisa, nggak boleh az, is, uz. Tapi az, is, uz. Nah, kita masukkan ke dalam contohnya di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah. Di mana sofirnya? Di nasta'in. Wa iyyaka kanas. Nah, harus ada sofirnya, harus ada desirannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas, nah, nggak bisa, nggak boleh nasta'in, nggak boleh mati. Nasta'in, ada softwarenya. Wa iyyaka nasta'in. Paham, Ibu sampai sini? Mana lagi? Shop. Nah, di sini. Ihdinas, tebel. Ihdinas. Nah, shotnya ada softwarenya. Tidak boleh ihdinas siro langsung. Ihdinas siro. Ihdinas. Nah, dialirkan softwarenya. Ihdinas siro. Nah, mana lagi softwarenya? Nah, ini nggak boleh. Ihdinas siro tol mustaqim. Nggak boleh jeda, nggak boleh
terpatah, nggak boleh mustaqim, tapi mustaqim, mustaqim, shiratal mustaqim, ya. Nah, sama shotnya walaupun tidak apa namanya tidak tasdid dan tidak ketemu hamzah, ini shotnya berharokat tetap. Nah, tetap shotnya dibacanya siro ada desirannya, tapi jangan terlalu panjang. Apa namanya tidak terlalu panjang-panjang. Siratal ladzi. Nah, terus siro ada desirannya. Di surat Al-Baqarah di ayat ini tadi sin sama shot ya. Sekarang za. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 3 sama ayat 4 ini. Walladzina yu'minuna bima. Nah, ini apa namanya? 4 harokat karena ketemu hamzah. Kita perhatikan bagian unzilanya. Zi, unzila, zanya. Harus ada softwarenya. Nggak boleh unzila langsung. Tapi unzila ilaika wa ma, sama di sini juga sama. Harus ada tarikannya, tapi jangan panjang-panjang. Unzila zi unzila. Nah, itu namanya software. Perhatikan 3 huruf itu. Ada shot, ada sin, ada za. Shot, sin sama za. Ya, paham sampai sini? Itu yang pertama. Sifat huruf yang kedua yang tidak memiliki lawan adalah qalqalah. Kalau ini Bapak Ibu insya Allah sudah banyak yang paham ya qalqalah. Secara bahasa artinya adalah pantulan atau goncangan. Secara istilah membunyikan huruf dalam keadaan sukun dengan pantulan atau goncangan setelah menekan pada makhrajnya. Jadi setelah ditekan pada makhrajnya, kemudian baru dipantulkan. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya ya dipantulkan. Maksudnya gimana secara istilah ini? Jadi membunyikan huruf itu apa namanya? Setelah makhrajnya ditekan, kemudian dipantulkan ketika bertemu dengan sukun atau dalam keadaan sukun. Hurufnya apa? Ini Bapak Ibu sudah nanti di kitab ini juga ada. Kalau dulu apa namanya ketika Bapak Ibu belajar pasti dibikin singkatan biar mudah dihafal. Hurufnya ada 5. Baju di toko. Baju di toko. Ada ba, jim, dal, po, sama love. Nah, ini buat memudahkan hafalan baju di toko. Ada ba, jim, dal, po, sama love. Cara penyebutannya gimana? Abe. Nah, yang ba nih ya. Abe. Jadi dimatikan dulu, ditekan dulu, baru dipantulkan. Abe, aje, ade, abe, aku. Nah, itu cara membunyikannya. Ya nanti kita apa namanya? Masukkan di contohnya. Seperti di surat Al-Lahab. Nah, di surat Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5 nanti ada semuanya. Tabat. Nah, ini ada hamesnya. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, karena di sini di apa namanya di ujung surat dan dimatikan berarti dalam kondisi sukun. Makanya ba tadi adalah huruf qalqalah. Maka bacanya watab. Tabat yada abi lahabi watab dipantulkan. Sama di sini. Kasab wama kasab. Mana lagi? Sama ini di lahabnya ini.
Nah ini sofir. La naron dzata lahab. Nah, ini sama bak semua ya. Hammalatal hatob dipantulkan. Hatob fi jidha hab. Nah, ini ada baknya di sini. Hab. Belum saya kasih ini ya. Garis merah ya. Sebentar. Oh, ada. Di bagian hab. Fi jidha hab. Hablum mim masad. Masad. Ini ada ba, ada zal. Ini contohnya yang enggak ada huruf apa namanya? Po ya. Tapi prinsipnya dipantulkan Ibu cara bacanya. Hablum mim masad. Ditekan dulu hurufnya, makhrajnya baru dipantulkan. Seperti kita ba terus dipantulkan. Hablum mim masad. Masad ya. Insya Allah di sini paham karena dari SD kita sudah diajarin ini qalqalah. Cuman ketika kita membaca Al-Qur'an kadang karena tidak fokus jadinya suka hilang, suka lupa. Itu yang kedua. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan, yang ketiga ada 8 ya. Ini yang ketiga yaitu lin. Lin artinya apa? Artinya lembut. Nah, ada juga yang menyebut lin ini layin. Layin artinya sama, lembut. Secara istilah adalah membunyikan huruf dengan lunak atau lembut sewaktu keluar dari makhrajnya. Cara bacanya gimana? Cara bacanya ya lembut. Jadi membunyikan huruf itu lembut lunak ketika keluar dari makhrajnya. Hurufnya apa saja? Hurufnya cuma ada 2. Hurufnya waw dan iya. Lah di sini ketika waw sukun itu ketemu dengan garis atas atau harokat fathah. Ya juga sama, ya sukun ketika di depannya sebelumnya ketemu dengan harokat atas atau baris atas atau harokat fathah. Nah, cara bacanya gimana? Penyebutannya. Nah, yang waw, khaufin, khaw. Nah, lebih ketika waw sukunnya ke waw bukan o. Banyak ketika talaqi khaw bukan khaw tapi khaufin lembut khaw ke waw khaufin bukan khaw. Kebanyakan ketika talaqi di sininya jadinya apa? Enggak lembut tapi lebih ke khaw bukan ke o. Bukan ke khaufin tapi khaufin ke wawunya khaufin. Nah, itu namanya dibacanya lembut. Kalau yang ya gimana? Yang ya bayi bukan bayi. Nah, kebanyakan baiti, ada yang membaca baiti bukan ke tapi ke i, baiti. Al baiti. Kita masukkan contohnya di dalam surat Quraisy. Nah, ila fi Quraisy. Nah, Rois bukan Royce tapi Rois. Ila fi Quraisy ya. Dibacanya lembut, jangan Royce tapi Rois. Ila fi Quraisy. Mana lagi? Nah, ini yang ya sukun. Arih latas sita iwas soif bukan soif bukan ke tapi ke i was soif falyabudu rabb hadzal bait. Nah ini tadi bait hadzal bait bukan bait . Hadzal bait lembut ya.
Nah, ini contoh qalqalah ini. Apo, apo. Nah, ini alladzi tadi contoh qalqalahnya yang tok kan belum ada. Ini ada di surat apa namanya Quraisy nih. Alladzi apo, apo amahum, apo amahum dipantulkan. Jangan amahum, tapi dipantulkan. Apo amahum wa amanahum min khauf. Nah, lebih ke bukan khauf, bukan khauf, tapi khauf. Nah, lembut. Paham sampai sini, Bapak Ibu? Nah, nanti dipraktekkan ya. Nanti akan kelihatan ketika Bapak Ibu talaki. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan selanjutnya adalah inhiraf. Nah, inhiraf itu apa? Inhiraf itu secara bahasa artinya menyimpang atau condong. Secara istilah, suara huruf yang condong karena mengalir tidak sempurna disebabkan jalannya dihalangi oleh lidah. Artinya apa? Artinya suara huruf yang keluar itu condong, Bu. Condong mengalir tidak sempurna karena tertahan oleh lidah. Hurufnya ada dua. Ada ro, ada ro itu menyimpang ke sisi tengah lidah. Nah, ini gambarnya, Bu. Kalau Ibu apa namanya biar lebih jelas. Ini lidah kita ya. Kalau kita mengucapkan ro, pasti suaranya akan terkumpul di tengah karena tertahan di sampingnya. Jadi suaranya akan mengalirnya di tengah lidah. Mengalirnya menyimpang suaranya ke tengah lidah. Ro. Nah, ro. Yang kedua adalah huruf lam. Nah, itu menyimpangnya ke sisi kiri dan kanan lidah atau kanan dan kiri lidah. La. Berarti suaranya nyebar ke kanan dan ke kiri. Ini gambarnya biar Bapak Ibu lebih jelas. Huruf lam. La itu nyebarnya ke keluar. Cara penyebutannya gimana? La, li, lu. Ringan saja. La, li, lu, al, il, ul, al. Nah, nanti Bapak Ibu akan merasakan al, il, ul. Nah, suaranya, aliran suaranya dia akan menyebar ke sisi lidah. Ro sama. Ar, ro, ri, ru, ro, ri, ru. Ar, ir, ur, ar, ir, ur. Nah, nanti di sini ada pengecualian ir ketika ketemu apa huruf hasroh, ada yang dibaca bisa tebal bisa tipis, ada yang dibaca ketika ketemu huruf ketika sebelumnya adalah huruf hasroh, ada yang dibacanya ketika ketemu ro, ada yang dibacanya tebal karena dia ketemunya sebelum ro adalah hamzah wasol. Jadi dibacanya walaupun ir tapi dibacanya tetap tebal. Seperti irji'i ila rob, ir. Jadi tetap tebal karena di depan roknya ada hamzah wasol. Jadi tetap dibacanya tebal, bukan irji'i tapi tebal. Irji'i ini nanti pengecualian di apa? Bab-bab ro nanti ketika membahas huruf ro secara khusus. Tapi ini hanya apa namanya? Pengetahuan buat Bapak Ibu semuanya. Jadi huruf ro ini ketika huruf kasroh bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Dibacanya tebal ketika apa? Di depan huruf ro-nya ada hamzah wasol. Ir, irji'i, bukan irji'i tapi irji'i. Nah, tebal. Contohnya nanti apa namanya? Kita lihat waktu talaki. Yang kelima, sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Yang kelima adalah takrir. Takrir ini apa? Bergetar. Nah, bergetar. Secara istilah adalah bergetarnya ujung lidah dengan getaran halus. Nah, jadi tidak terlalu kasar, bukan karena hurufnya ro. Hurufnya hanya ro. Jadi bergetarnya halus dengan getaran halus akibat dari sempitnya tempat keluar huruf ro. Nah, ro-nya bergetarnya lembut
di ujung lidahnya, bukan apa namanya, bukan berlebihan, bukan ro, tapi ro biasa, ro, bergetarnya lembut. Cara bacanya apa? Bergetarnya ya lembut, hurufnya cuma ada satu, yaitu ro, ro. Ini ro, cara penyebutannya ro, ri, ru, ro, ri, ru, biasa. Ar, ir, ur, ar, ir, ur. Nah, khusus untuk yang hasroh tadi sudah saya sampaikan tadi ya, bisa dibaca tebal, dibaca apa namanya, tipis. Dan dibaca tebal kalau di depannya ada hamzah, hamzah wasol. Ir. Tapi ada juga nir, ir biasa, tipis. Arro, arro. Nah, jadi lembut getarannya di ujung lidahnya, tidak terlalu tebal, bukan arro, arro, arro. Nah, lembut, tidak berlebihan. Iri, urru, urru. Nah, begitu. Takrir. Yang keenam, sifat huruf yang tidak memiliki lawan adalah tafashi. Secara bahasa, tafashi ini menyebar suara atau suara maupun anginnya. Jadi menyebarkan suara atau anginnya. Secara istilah adalah menyebarkan suara dari tempat keluar hurufnya hingga membentur dinding bagian dalam gigi-gigi atas dan bawah. Nah, cara bacanya gimana? Suara atau anginnya disebarkan. Hurufnya cuma satu, Bapak Ibu. Ada shin. Hurufnya cuma satu, yaitu shin. Nah, Bapak Ibu ketika mengucapkan shin, itu pasti angin dan suaranya menyebar. Shin. Sampai membentur gigi, membentur dinding bagian dalam dari gigi atas. Shin. Shin. Nah, ya, sha, shi, shu. Nah, ini yang sering apa namanya? Ketika talaki, Bapak Ibu suka masih tipis seperti sin biasa. Sin, sa, si, su. Nah, tadi udah apa namanya? Kita bahas huruf sin. Sin itu tipis. Kalau di sini ada yang menyebar, baik suara maupun anginnya. Sha, sha, shi, shu. Nah, ini ketika talaki banyak yang ketebalannya apa namanya? Menyebar angin dan suaranya kurang. Sha, shi, shu, sha, shi, shu. Ash, ish, ush, ash. Nah, Bapak Ibu rasakan ketika ash itu pasti apa? Suaranya angin dan suaranya menyebar sampai ke dinding-dinding bagian atas. Ash, ish, ush, asha, bukan asa biasa tapi asha, dinaikkan ininya apa namanya, lidahnya, dinding atas sampai ketemu bagian dinding-dinding gigi atas. Asha, asha, ishi, ishi, ushu, ushu, basha, basha, bishi, bukan bisi biasa, bukan basa biasa, tapi basha, bishi, bushu. Nah, coba kita masukkan di dalam contohnya dari surat Al-Baqarah. Nah, di sini di ayat 13 sama 14. Bedakan humus. Nah, di sini ada ala innahum humus. Nah, itu biasa. Softwarenya tadi sinnya tipis. Humus bedakan dengan yang saya garis bawahi. Ila syayatinihim. Ila sya. Ya, sya bukan sa. Ila saya bukan, tapi ila sya tebal ya. Sama. Nah, ini yang ketemu dia sukun. Kalau yang di atas tadi dia berharokat fathah. Sya. Kalau yang di sini, yang di bawah nash, nash bukan nastaru, nash
bukan nasin tapi shin. Nash. Alladzina ishtarawud. Alladzina tebel ya. Alladzina ada apa namanya suara dan angin yang menyebar. Kalau shin itu shin ya. Paham Bapak Ibu? Nah, nanti akan kelihatan kalau Bapak Ibu sudah sering talaki. Contoh lagi di surat An-Nahl nih. Nah, fasta'id fasta'id billahi minasyai. Nah, di sini apa namanya? Tafashi sama lin gabung. Syai, lembut. Syai. Bukan syai, bukan syaiton, tapi syai. Shinnya dia tafashi, tebal, tapi disambung dengan lin. Linnya dibacanya lembut. Minasyai. Minasyaito, bukan minasyaito, bukan syai, tapi syai. Minasyaito. Nah, paham Bapak Ibu? Insyaallah ya. Nanti kita lihat pasta lagi. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan yang selanjutnya adalah istitolah. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan itbaq tadi. Huruf-huruf yang apa namanya? Huruf itbaq yang 4 tadi, shad, dhad, ta, dan dha. Tapi hanya satu huruf. Maka huruf dhad ada tambahan sifat huruf. Selain itbaq dia adalah istitolah karena hurufnya di sini cuma satu. Secara bahasa apa artinya istitolah? Itu memanjangkan. Memanjangkan. Secara istilahnya adalah memanjangkan makhraj huruf dhad dari awal sisi lidah hingga akhirnya bersambung pada makhraj lam. Jadi Bapak Ibu sekarang bayangkan kalau Bapak Ibu mengucapkan huruf lam. Lam itu kan ujung lidahnya ketemu dengan lam. Dengan gusi atas bagian dalam lam ya. Lah kalau dhad itu sisinya dipanjangkan. Dhad. Bukan hanya kalau lam itu lidahnya datar, la lidahnya tidak terangkat tengahnya. Tapi kalau dhad itu dari belakang lidahnya itu terangkat sampai ujung huruf lam sampai ketemu bersambung dengan makhraj lam. Cara bacanya gimana? Ya suara atau anginnya disebarkan, dipanjangkan. Cara bacanya dipanjangkan. Hurufnya cuma ada satu, dhad. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan gambarnya biar Bapak Ibu paham. Nah, itu lidahnya sisi kanan dan kiri itu harus terangkat kalau dhad. Kalau lam itu kan datar, tengah lidahnya datar. Tapi kalau dhad itu diangkat. Lidahnya dari tengah lidahnya itu keangkat ke atas sampai dia bertemu dengan makhraj lam. Dhad, dha, dha, di, du ya. Nah, ini biar lebih pahamnya, ini yang titik-titik ini Bapak Ibu, titik-titik di bawah ini yang biru-biru, itu apa namanya terangkat suaranya dan dia menuju suaranya itu ke makhraj lam yang titik-titik kuning. Jadi alirannya dipanjangkannya sampai makhraj lam. Dho, dho, dipanjangkan ininya apa namanya suaranya. Dho, ya. Nah, nanti apa namanya kelihatan kita pasta lagi. Tapi teorinya kita mudah-mudahan paham. Addo, addi, addi, addo, addi, addu, addo, addi, du. Dhad, ad, id, ud, ad, id, ud. Nah, tidak dipantulkan karena bukan huruf qalqalah. Ad, id, ud, ya. Addo, iddi, uddu, diangkat lidahnya. Addo, iddi, uddu. Nah, tengah lidahnya diangkat dan dipanjangkan suaranya sampai makhraj lam. Addo, iddi,
Udhu. Paham ya sampai sini? Udhu. Kita lanjutkan sifat huruf yang terakhir yang tidak memiliki lawan, gunnah. Sebenarnya ini tidak dibahas di sini, tapi ini hanya buat pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Ketika kita berbicara gunnah, nanti kita sudah masuk kepada ahkamut tajwid. Karena sudah masuk kepada hukum tajwid. Tapi ini saya sampaikan garis besarnya aja biar apa namanya? Karena ini bagian dari huruf-huruf yang tidak memiliki lawan, yaitu gunnah. Nanti ada bahasan tersendiri ketika kita sudah masuk ke ahkamut tajwid, karena ada hubungannya gunnah ini dengan ahkamut tajwid atau hukum-hukum tajwid seperti iqlab, izhar, ikhfa seperti itu. Jadi gunnah secara bahasa itu adalah dengung atau mendengung. Secara istilahnya ada suara lunak yang keluar dari hidung, tidak menggunakan lidah saat mengucapkan. Jadi gunnah itu nggak pakai lidah, tapi dengung. Hurufnya, cara bacanya dengung. Hurufnya cuma ada 2, yaitu nun dan mim. Dan semua huruf, apa namanya, dalam kondisi apapun, nun sama mim ini berdengung, walaupun dia dalam keadaan, apa namanya, tasjid atau berharokat biasa. Untuk membuktikan nun ini dalam keadaan apapun dengung, maka Bapak Ibu kalau mengucapkan nun sama mim itu agak ditekan hidungnya, pasti ada dengungan. Nun. Beda dengan lam. Lam itu nggak ada dengungan. Ro juga nggak ada dengungan. Tapi kalau Bapak Ibu sedikit dipencet hidungnya mengucapkan nun, mim, itu pasti ada dengungan. Itu namanya gunnah. Nah, ini apa namanya gambarnya, Bapak Ibu biar memahami posisi lidahnya. Nun, nun, mim. Nah, itu perhatikan huruf nun, itu berarti ujung lidahnya dia bertemu dengan apa? Bertemu dengan gusi bagian atas, pangkal gusi bagian atas. Jadi tidak bertemu dengan gigi seri bagian atas, tapi bagian lunaknya, bagian lunak dari gusinya. Nun, nun, na, ni, nu. Nah, kalau mim, ya itu pastikan merapat bibir atas sama bibir bawahnya. Tidak mungkin kita bisa mengucapkan mim kalau bibirnya tidak mingkem. Nun. Itu perhatikan panahnya Bapak Ibu. Itu adalah aliran udaranya. Nun. Dengung, tapi aliran udaranya dari hidung. Perhatikan gambarnya. Tapi insya Allah ini mudah untuk Bapak Ibu. Nah, gunnah sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gunnah akmal. Gunnah akmal ini adalah gunnah pada nun dan mim ketika dia tasdid dan idgham. Ketika bertasdid dan idgham. Jadi ada gunnah akmal. Gunnah akmal di sini adalah nun dan mim ketika tasdid dan idgham. Enggak, ketika nun tasdid. Nah, nun bertasdid. Contohnya apa? Nah, ini inna. Nah, itu harus dengung, ditahan sebentar. Inna malikin nas. Nah, nggak boleh kita baca malikin nas. Nah, tidak ada ditahan dengungnya, nggak ada gunahnya hilang. Malikin nas, malikin nas, ada gunahnya. Non bertasid. Inna malikin nas, ilahin nas, ya. Non bertasid itu yang pertama. Yang kedua, mim bertasid. Tuhamilna harus ditahan. Mim bertasid. Tuhamilna Muhammadun. Itu contohnya. Tuhamilna. Tidak boleh dibaca. Tuhamilna. Tidak ditahan. Karena dia gunnah. Tuhamilna Muhammadun. Terus idgham bi gunnah. Ya, ini ketemu idgham. Ada idgham bi gunnah, ada idgham misline. Yang pertama idgham bi gunnah dulu. Nah, itu ada nun ketika dia sukun ketemu dengan huruf ya. Mai, nggak boleh mai yakulu langsung.
mai ada dengungan sedikit. Mai yaqulu, mai yaqulu. Yang kedua, khairu wa abqa. Nah, itu ketika ketemu idgham bi guna. Kemudian ketemu idgham mithlain. Lakum ma harus ditahan. Nah, ini mim sukun, idgham mithlain itu mim sukun ketemu dengan mim lagi yang bertasjid, itu gunah juga harus ditahan. Nggak bisa lakum ma, tapi lakumma, lakumma. Nah, wa amanahum min, hum min. Nah, wa amanahum min. Nah, harus ditahan. Itu idgham apa namanya? Gunah akmal. Ketika nun dan mim ketemu dengan tasjid maupun bacaan idgham. Yang kedua ada gunah kamila. Ada gunah kamila. Gunah pada nun dan mim ketika dia ketemu dengan bacaan ikhfa dan iqlab. Nah, ini kita bahas bacaan ikhfa dulu. Ikhfa ada dua nanti ya, ikhfa hakiki sama ikhfa safawi. Ketika dia ketemu dengan ikhfa hakiki, bacanya gimana? Fasabrun jamilu atau jamil. Unzila. Nah, karena Eva dibacanya apa? Dibacanya samar. Jadi harus ada gunahnya, harus mendengung. Unzila. Nggak bisa unzila atau tidak ada dengungannya. Unzila. Fasabrun jamil. Fasab fasabrun jamil. Nah, ini gunah juga. Ketika ketemu dengan Eva harus ada dengungannya. Nggak bisa Eva tidak dibaca dengung. Ungzila ada dengungannya. Ketika ketemu Eva Safawi itu mim sukun ketemu dengan huruf ba. Wama huruf Eva. Wama hum bimu'minin. Wama hum harus ada dengungannya, ditahan dulu sebentar. Harus ada dengungannya. Wama hum bimu'minin. Jadi tidak boleh wama hum, nggak boleh terbata. Wama hum bimu dengung tapi jangan panjang-panjang. Wama hum bimu'minin. Nah, ini kalau ketemu Eva Safawi. Yang terakhir ketemu iklab. Sami'am. Nah, iklab itu kan apa namanya? Non sukun atau tanwin ketemu huruf ba itu iklab. Makanya di sini dibacanya sami'am, mingkem dan apa namanya? Dan dengung ada gunahnya. Sami'am basir. Amba'uhum. Amba'uhum, bukan anba'uhum, tapi ada dengungannya. Amba'uhum. Nah, itu gunah kamilah. Yang ketiga ada gunah nakisoh. Gunah nakisoh itu adalah gunah pada nun dan mim ketika dia ketemu dengan izhar. Ini ada izhar halqi ketika ketemu dengan huruf izhar halqi. Alimun hakim. An'amta. Nah, an'amta harus ada alirannya. An'amta. Nggak boleh amta. Alimun hakim. Alimun hakim itu kalau tanwin. Kalau ini non sukun. Kalau alimun hakim itu ketemu dengan huruf idhar. Hak kan huruf idhar. Alimun hakim. Ada dengungannya, tapi jangan panjang-panjang. Idhar kayak dialirkan. Kita sudah belajar apa namanya? Eh rokhawah ya. Rokhawah ada adilarnya lembut. Alimun hakim. An'amta. Nggak boleh an'amta. Nggak boleh terpatah-patah. Nggak boleh dimatikan. Tapi ada alirannya sedikit. An'amta. An'amta. Nah, itu yang biasanya
biasanya terlewat. Ketemu dengan apa namanya? Ketika idhar safawi, liyabluwakum ayyukum ahsanu, liyabluwakum. Nah, itu ketemunya hamzah, mim sukunnya ketemu hamzah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kumnya sama. Kum nggak boleh. Liyabluwakum ayyukum. Nah, bukan gitu, tapi ada dengungannya, mengalir sedikit. Liyabluwakum ayyukum ahsanu, liyabluwakum ayyukum. Nah, itu gunah nakisah. Yang terakhir adalah gunah anqos. Apa itu gunah anqos? Yaitu gunah ketika nun dan mimnya berharokat. Nah, jadi biasa, harokat biasa. Mau na, itu ketika dibaca semuanya ada gunahnya, ada dengungnya. Contohnya ahsanu, nu. Ketika kita nu itu pasti ada dengungnya, nggak mungkin nun itu nggak ada dengungnya. Ahsanu, nah, itu secara otomatis Bapak Ibu. Yang biasanya terlewat yang nomor 1 sampai nomor 3 tadi. Tapi kalau di sini Bapak Ibu insya Allah tidak banyak yang terlewat gunah anqos ini. Ahsanu, kita ngomong nu biasa sudah, di situ sudah gunahnya gunah anqos karena berharokat. Sama dengan wa amanu, nu, wa amanu, ma juga sama. Wa ma itu pasti sudah ada gunahnya. Wa amanu, nu, nu, nu itu juga pasti dengung. Kalau Bapak Ibu tidak percaya ketika baca agak dipencet hidungnya. Ahsanu, nu, nu itu pasti ada dengungnya. Nu ama ma ada dengungnya. Ahsanu amala wa amanu. Mim sama nunnya pasti dengung walaupun dia berharokat biasa. Nah, itu apa namanya? Gunah anqos. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Itu tambahan materi mumtaz. Jadi sifatul huruf sudah saya sampaikan, huruf apa namanya? Asliyah sama aridhoh. Asliyah ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan sudah saya sampaikan mumtaz, ada hamas, ada jahr, dan sampai terakhir ada ismat ya. Yang tidak